Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di mana saja kita berada. Mari mempersiapkan diri kita, bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, sesuai bacaan harian Gereja Toraja, hari ini Sabtu 4 Juni 2022, dari Yesaya pasal 44, ayat 1 sampai ayat 8. Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai ayat 8. Mari sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Di pagi hari ini Tuhan, kami menghampiri kekudusan-Mu, mengucap syukur atas pimpinan-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan memelihara kami, Tuhan menyertai kami, bahkan dalam tidur dan istirahat kami semalam, dan boleh bangun dengan berkat yang baru pada saat ini, dan kami rindu memulai seluruh kehidupan kami hari ini, mendasarinya di dalam Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu, kami juga akan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Pembacaan kita dari Yesaya pasal 44, ayat 1 sampai ayat 8, firman Tuhan berbunyi, "Tetapi sekarang, dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yeshurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, Aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu, dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya, dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada kukenal. Amin, firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan judul renungan, Kepunyaan Tuhan. Salah satu lagu rohani yang cukup viral saat ini adalah Tuhan Yesus tidak berubah. Tentu dari syair lagu ini kita bisa memahami dan memaknai bahwa yang tidak berubah dari Tuhan Yesus adalah kasih-Nya. Kasih-Nya kepada dunia ini, kasih-Nya kepada segenap umat manusia. Kasih Allah nyata melalui sejarah perjanjian lama yang membawa bangsa Israel dari tanah Mesir masuk ke tanah perjanjian, bahkan dibalik ketidaksetiaan umat Tuhan, Allah tetap setia. Dan dalam sejarah perjanjian baru, kasih Allah nyata di dalam Yesus Kristus. Oleh Yesus Kristus, keselamatan menjadi milik semua orang yang percaya kepadanya. Tentu milik saya dan kita semua. Kasih Allah yang dimaksud tidak berubah,
Kasih Allah yang nyata itu dialami oleh umat Tuhan. Bahkan di balik keterpurukan yang dialami oleh umat Tuhan, di mana Allah mau memurnikan kasih-Nya kepada umat Tuhan dalam masa pembuangan, dan umat mulai menyadari bahwa tanpa Tuhan mereka tentu tidak bisa berbuat apa-apa. Maka terdengarlah penegasan dari Tuhan. Ayat 1 dari bacaan ini mengatakan, "Tetapi sekarang, dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesurun yang telah kupilih." Tentu firman Tuhan ini datang kepada umat Tuhan, agar dalam masa yang dialami, mereka tidak perlu takut. Jika dulu Allah memilih mereka menjadi umat kepunyaannya, jika Allah mau memurnikan kasih mereka dalam masa pembuangan, maka di situ juga nyata dan mestinya dipahami oleh umat Tuhan bahwa kasih Allah tidak berubah dalam kehidupan mereka. Meskipun di balik ketidaksetiaan umat Tuhan, kasih-Nya selalu ada, kasih-Nya selalu nyata. Agar umat tidak perlu takut bahwa Allah telah memilih mereka, maka Allah pun juga akan terus mengasihi mereka. Janji-Nya ada dan terus ada dalam hidup umat Tuhan. Di ayat 3, janji-Nya pun nyata. Diungkapkan di ayat 3, "Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu." Dari ayat ini kita bisa melihat janji Allah kepada umat Tuhan, bahwa Ia akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, bahwa Ia akan memberikan hujan yang lebat ke atas tanah yang kering, bahwa Ia akan mencurahkan roh-Nya ke atas keturunan umat Israel, dan Ia akan memberikan berkat kepada anak cucu umat Israel. Bukankah semua ini menjadi bukti kasih Tuhan kepada umat Tuhan? Bahwa Ia akan menyatakan segala janji itu kepada umat Tuhan dan tidak akan pernah mengingkarinya. Bahkan di ayat 4 dikatakan bahwa umat akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Sehingga kekuatan dan pemahaman bahwa mereka adalah umat kepunyaan Tuhan akan selalu ada dan tidak berakhir di balik ketidaksetiaan mereka. Jika Allah menyatakan kasih kepada umat Tuhan, mestinya umat Tuhan pun juga akan membalas kasih Allah itu di dalam seluruh kehidupan yang Tuhan masih perkenankan dijalani oleh umat Tuhan. Sehingga bukan Allah saja yang menyatakan kasih kepada umatnya, tetapi setidaknya umat juga menyatakan kasih kepada Allah. Dan ini pun juga tentu menjadi sinyal bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jika Allah mengasihi kita, maka kita pun juga mestinya menyatakan kasih kita kepada Allah sebagai umat yang dikasihi oleh Allah. Umat Tuhan, umat Israel menjadi umat kepunyaan Tuhan. Kita juga adalah kepunyaan Tuhan. Maka mari kita membawa seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Penegasan di ayat 6 untuk mengungkapkan bahwa Dialah Tuhan yang terdahulu, Dialah Tuhan yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadanya. Karena itu jangan pernah mencoba-coba menduakan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Jangan pernah mencoba-coba menyembah apapun dalam dunia ini selain daripada Allah saja. Karena Dialah Tuhan yang satu-satunya. Dialah Tuhan yang patut disembah oleh setiap orang yang ada dalam dunia ini. Tidak ada Allah, tidak ada apapun yang selain kita sembah. Apakah itu harta, apakah itu pengetahuan, atau apapun dalam dunia ini. Tidak ada yang kita sembah selain daripada Dia sendiri. Biarlah dalam seluruh kehidupan kita hanya menyembah Dia saja. Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepadanya, karena kita adalah milik kepunyaannya.
Meski kita pun juga adalah milik kepunyaannya, maka kita pun juga harus setia kepadanya dan tidak perlu takut dan gentar dalam menghadapi apapun dalam dunia ini. Ayat 8 mengungkapkan, janganlah gentar dan janganlah takut. Sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku, adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Jangan pernah gentar menghadapi hidup ini, jangan pernah takut menghadapi hidup ini. Bahwa saksi Allah adalah kita semua untuk memperlihatkan pada dunia ini, bahwa dunia ini tidak akan menggoyahkan kasih Kristus dalam hidup kita, bahwa keadaan-keadaan dalam dunia ini sekalipun mungkin menyakitkan kita, sekalipun mungkin menyusahkan kita, kita tidak perlu takut dan gentar menghadapinya. Kuasa Allah jauh lebih besar daripada kuasa apapun dalam dunia ini. Kuasa apapun dalam dunia ini akan dikalahkan oleh kuasa Allah, karena dialah Allah kita. Tentu satu hal yang menjadi tugas kita semua adalah tetap mengerjakan keselamatan kita. Rasul Paulus mengungkapkan dalam Filipi pasal 2 ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Mengerjakan keselamatan kita tentu menjadi tugas semua orang yang percaya kepadanya. Jika kita adalah milik kepunyaan Tuhan, jika kasih-Nya tak berubah, jika kasih-Nya yang tidak berhenti dalam seluruh kehidupan kita, tapi kita pun juga mestinya tidak berhenti mengerjakan keselamatan itu. Keselamatan telah menjadi milik kita. Karena itu mari terus mengerjakan keselamatan itu dalam takut akan Tuhan dan tidak gentar oleh keadaan dalam dunia ini. Pengalaman iman sudah dialami oleh umat Tuhan, umat Israel. Maka tentu pun juga ini menjadi pengalaman iman bagi kita untuk selalu setia kepadanya, untuk menyatakan kepada Tuhan bahwa kita juga adalah milik kepunyaannya yang setia memelihara iman kita di hadapan Tuhan hari ini dan untuk selama-lamanya. Mari kita nyatakan itu dalam seluruh kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kasih-Mu nyata dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami rindu mempersaksikan semuanya itu dalam seluruh kehidupan kami. Pakai kami Tuhan menjadi saksi-Mu, kiranya keadaan dalam dunia ini tidak membuat kami takut dan gentar, karena kami tahu dan kami percaya, kami adalah milik kepunyaan-Mu, dan kasih-Mu tidak pernah berubah dalam seluruh kehidupan kami. Berkati firman-Mu yang sudah kami dengarkan, kiranya Roh Kudus menyempurnakannya dalam seluruh kehidupan kami, dan kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman. Bapa kekasih jiwa kami berdoa kepadamu, membawa seluruh kehidupan kami. Kasihi kami ya Tuhan, topang kami senantiasa. Kiranya Tuhan senantiasa menyendengkan telinga atas setiap permohonan dan seruan kami. Kiranya dalam seluruh kehidupan kami juga selalu belajar untuk takut akan Tuhan, beriman teguh kepada Tuhan saja. Berkatilah seluruh kehidupan kami Tuhan, baik kami secara pribadi maupun dalam keluarga kami, dalam persekutuan bersama dengan jemaat, dalam tempat kerja kami atau usaha kami masing-masing, di tengah-tengah masyarakat. Biarlah dalam seluruh kehidupan kami, senantiasa kami jalani dalam kesetiaan hanya kepadamu saja. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, dan biarlah Tuhan memelihara kehidupan kami dalam lingkup yang lebih luas, dalam kehidupan bersama dengan pemerintah kami, kehidupan dalam bangsa dan negara kami, di tengah-tengah di mana saja kami berada di tengah-tengah masyarakat. Bapa di surga, ampunilah kami, ajari kami untuk selalu hidup setia kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan memberkati kita semua.